Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM F2019-01014, kelas C1 Farmasi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang molecular docking untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Medisinal 2. Di sini saya akan review jurnal tentang molecular docking. Yang pertama itu judul jurnal Molecular Docking Cancerol sebagai antiinflamasi pada aterosklerosis secara in silico. Jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Medikamento, volume dan halaman, volumenya 7, nomor 1 tahun 2021. Tahun 2021 penulis yaitu Gede Ngurah Haji Chandra dan Imade Adjana Partawijaya. Reviewer yaitu saya sendiri, Fitri Handayani. Tanggal reviewnya itu 17 Januari 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu penting melakukan pengujian untuk mengetahui potensi cancerol sebagai antiinflamasi pada aterosklerosis didasarkan interaksi protein NF-κB dengan metode molecular docking. Penggunaan cara ini untuk mengetahui ikatan senyawa uji dan interaksi yang dapat terbentuk oleh karena itu, cara ini dapat memprediksi potensi cancerol antiinflamasi pada pembentukan plak. NF-κB sendiri yaitu nuklear faktor Kb, yaitu keluarga faktor transkripsi seperti stres, sitokimia, radikal bebas, gampang berat, radiasi ultraviolet. NF-κB sendiri memainkan peran fungsi dalam mengatur respon imun. Metode penelitiannya sini itu pertama bahan protein NF-κB atau PBID 4-IDP yang digunakan dalam penelitian ini diunduh dari HTTPS www.rsc RCCB ORG PDB Home dan struktur 3 dimensi cancerol dari HTTPS Pucem NCBI NIHGOK Compound Cancerol. Alat yang digunakan itu untuk uji in silico adalah komputer yang memiliki spesifikasi Windows 10 64 bit. Program untuk docking molekuler adalah Autodock Tools 156, Chimera 1.11.1 untuk preparasi protein, dan Hyperchamp 8 untuk preparasi serta optimal senyawa uji. Preparasi protein NF-κB. Tahap penyiapan protein NF-κB, kemudian dipisahkan bagian lapis ligannya dari protein menggunakan program Chimera 1.11.1. Cara metode itu validasi metode molecular docking. Validasi metode molecular docking dilakukan dengan redocking antara motif ligand yang telah dipisahkan dari protein target dengan program Autodock Tools 156. Validasi metode ini dinyatakan valid dengan parameter nilai RMSD atau root mean square distance kurang lebih 3A. Nilai ini dicapai dengan melakukan pengaturan grid box pada proses validasi sehingga diperoleh nilai RMSD yang diterima. Optimasi struktur 3 dimensi cancerol. Senyawa uji cancerol dengan bentuk struktur 3 dimensi dioptimasi dengan program Hyperchamp 8 menggunakan metode semi-empirik AM1 serta dilakukan kalkulasi simbol poin serta optimasi geometri untuk mendapatkan struktur senyawa uji yang lebih stabil dan ditandai dengan energi total ikatan yang lebih rendah. Selanjutnya itu docking cancerol pada protein NF-κB. Senyawa uji cancerol yang telah dioptimasi kemudian didocking dengan protein NF-κB tanpa natif ligandnya, itu menggunakan Autodock Tools 156. Proses docking ini menggunakan grid box hasil validasi metode yang telah valid. Selanjutnya itu terakhir analis data. Hasil energi ikatan yang dihasilkan berupa nilai energi ikatan yang memperlihatkan ikatan antara senyawa uji dengan protein target. Semakin negatif energi suatu ikatan yang dihasilkan,
yaitu menunjukkan bahwa semakin kuat dan stabil ikatan yang terjadi antara senyawa uji dengan protein target. Interaksi yang terjadi dapat dilihat dari jenis ikatan yang terbentuk serta visualisasi docking antara kainferol dengan protein target. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan dalam jurnal ini. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu struktur 3 dimensi kainferol teroptimasi. Optimasi struktur 3 dimensi kainferol ini diawali dengan kalkulasi single point untuk mengetahui energi awal dari struktur 3 dimensi kainferol. Perolehan energi pada perhitungan single point kainferol adalah minus 3.921,0668884 kcal per mol. Kemudian dilanjutkan dengan optimasi geometri yang mana untuk mengurangi energi sehingga memperoleh struktur kainferol yang lebih stabil dengan ditandainya penurunan nilai energi total struktur 3 dimensi kainferol menjadi minus 4.607,3935 kcal per mol. Preparasi struktur 3 dimensi protein target. Protein NF-κB mempunyai 4 rantai, yaitu antara lain A, B, C, dan D. Inhibitor natif ligand protein NF-κB adalah 4 2 amino 5 2 2 metosetoksi pirimidin 4 YL 1H indol 5YL 2 metilbut 3 YN2OL dan ukuran 17Pi yang terletak di seluruh rantai protein NF-κB dan rantai A digunakan dalam persiapan protein NF-κB pada pengujian ini. Struktur protein NF-κB dengan natif ligand itu sendiri yang sudah terpisah ditampilkan pada gambar 2. Dapat dilihat pada gambar 2 itu, yaitu yang A, struktur rantai protein NF-κB tanpa natif ligand. Persiapan protein NF-κB dikerjakan melalui pemisahan protein dengan natif ligand, sehingga terdapat ruang yang telah dimanfaatkan untuk melakukan docking kainferol. Persiapan dilakukan pada protein NF-κB dengan rantai A. Selain itu dilakukan eliminasi dari molekul air atau H2O di sekeliling struktur protein yang bertujuan untuk H2O tidak mengacaukan pelaksanaan docking, sehingga dipastikan yang berinteraksi itu hanya ligand dan protein. Berikutnya yaitu validasi metode molekular docking. Dilaksanakan dengan redocking protein NF-κB tanpa ligand dengan natif ligand menggunakan program Autodock Tools 156. Hasil dan tampilan interaksi validasi metode dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 3. Di tabel 1 itu hasil validasi metode molekular docking dapat dilihat, dan yang gambar 3 itu visualisasi interaksi antara protein NF-κB dengan natif ligand. Hasil validasi metode menghasilkan nilai RMSD kurang lebih 3A, yaitu A, sehingga metode yang digunakan pada penelitian dinyatakan telah valid, sehingga pengaturan grid box, yaitu koordinat ruang tempat senyawa uji dan protein berikatan, dapat digunakan pada proses docking senyawa uji kainferol dengan protein target. Selanjutnya itu docking kainferol pada protein NF-κB. Docking kainferol pada protein target NF-κB menggunakan program Autodock Tools 156. Pengaturan koordinat grid box docking sama dengan koordinat grid box pada proses validasi. Nah, hasil yang didapatkan yaitu energi ikatan dan jenis ikatan yang terbentuk pada konformasi tertentu. Semakin negatif nilai energi ikatan yang terbentuk, maka senyawa uji memiliki afinitas dengan protein targetnya dengan lebih stabil. Output dan tampilan docking terlampir pada tabel 2 dan gambar 4. Dapat dilihat pada tabel 2 itu output docking kainferol dengan protein NF-κB pada ligand, energi ikatan hidrogen, dan gugusnya.
Gambar 4 yaitu visualisasi interaksi antara protein NF-κB dengan kencrol. Potensi afinitas dari kencrol terhadap protein target dapat diketahui melalui perbandingan energi ikatan yang terbentuk antara kencrol sendiri dengan protein target terhadap energi ikatan antara natif ligand dengan protein target. Nah, energi ikatan natif ligand pada protein target yaitu digunakan sebagai pembanding atau counter positif untuk menentukan kestabilan dan kekuatan ikatan yang terbentuk. Docking kencrol partisipasi aktif dari protein NF-κB. Docking itu menghasilkan data energi ikatan dan visualisasi interaksi pada 10 konformasi terbaik. Nilai energi ikatan yang dihasilkan bernilai negatif menunjukkan afinitas antara kencrol dengan protein tersebut. Nilai energi ikatan yang semakin negatif maka semakin stabil dan kuat ikatan afinitas yang terbentuk. Menurut Laksmiani dan kawan-kawan pada tahun 2016, energi ikatan antara kencrol dengan protein NF-κB sebesar minus 7,85 kcal per mol, yaitu yang membentuk ikatan hidrogen pada residu asam amino LEU 472 dan SER 476. Nah, walaupun nilai energi kencrol lebih positif dari energi natif ligand pada proses validasi tersebut, kencrol tetap memiliki afinitas pada protein NF-κB karena telah mampu berinteraksi pada sisi aktif protein tersebut. Hasil visualisasi residu asam amino yang diperoleh juga berbeda dengan residu asam amino pada proses validasi. Nah, tentu saja hal ini disebabkan karena suatu senyawa akan mencari posisi atau konformasi yang paling stabil pada sisi aktif protein target. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, senyawa kencrol memiliki aktivitas anti-aterosklerosis karena memiliki afinitas terhadap protein NF-κB. Nah, afinitas yang terjadi antara kencrol dengan protein NF-κB mampu menginhibisi transkripsi dan gen-gen proinflamasi sehingga terbentuknya plak aterosklerosis pada bagian dinding pembuluh darah dapat dihambat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kencrol mempunyai aktivitas sebagai anti-aterosklerosis karena mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga memiliki afinitas terhadap protein NF-κB yang mampu mencegah inflamasi dalam proses pembentukan plak ateroma menggunakan metode molekular docking secara in silico. Selanjutnya yaitu kelebihan jurnal ini ditampilkannya tabel dan gambar dari hasil yang dilakukan. Kekurangannya yaitu tidak adanya gambar sampel yang dilakukan dan sampel-sampel. Sekian dan terima kasih dari review jurnal saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari pemaparan